Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Baru saja Loseng melihat pemandangan ini dan dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Namun meskipun Meng Shui tidak bisa melepasnya, bukan berarti Loseng tidak bisa melepasnya. Saat ini, wajah Meng Shui menunjukkan ekspresi kebencian dan kemudian dia berkata, "Ayo pergi, jika kita memperingatkan ular itu, kita akan kehilangan banyak uang." Loseng mengulurkan tangannya ke arah Mu Mingsu. "Bawa ke sini." "Apa yang harus diambil?" kata Mu Mingsu dengan aneh. "Pinjamkan saya pakaian kasa Anda," jawab Loseng. "Anda ingin mendapatkan Gyo Esensi Jati?" Mingsu akhirnya sadar. Loseng mengangguk, tetapi wajah Mu Mingsu penuh dengan keraguan. Tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Loseng. Bahkan dia tidak memiliki solusi yang baik. "Jangan khawatir, saya bisa melepasnya." Loseng tersenyum ringan. Meskipun Mingsu tidak mempercayainya di dalam hatinya, melihat Loseng sangat serius, dia merasakan rasa percaya yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Seolah-olah pria ini pasti akan berhasil. Setelah sampai di bawah, Mingsu benar-benar tidak mau mengambil Gyo Esensi Jati. Tapi karena Loseng ingin mencoba, dia tidak punya alasan untuk menolak Loseng. "Terima kasih." Setelah Loseng mengambil alih kain kasa, dia juga menekuk pinggangnya dan menahan nafas di tubuhnya. Ditambah dengan efek lain kasa ini untuk menahan nafas. Nafas yang keluar dari tubuh Loseng sudah tidak signifikan. Setelah beberapa langkah, Loseng bergegas menuju Gyo Esensi Sejati dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Loseng begitu ceroboh, Mingsu langsung terkejut dan menutup mulutnya dengan tangannya. Setelah Loseng dengan aman mendekati Gyo Esensi Sejati tanpa mengeluarkan suara apapun. Selama seluruh proses, kedengarannya orang ini terlalu percaya diri. Setelah mendekati Gyo Esensi Sejati, Loseng dan Mingsu bertindak dengan cara yang sama. Ingin menarik Gyo Esensi Sejati secara langsung dari atas. Di bawah tarikan Loseng, Gyo Esensi Sejati tidak bergerak sama sekali, sehingga wajah Loseng juga menunjukkan ekspresi aneh. Dan kemudian dia menggunakan kekuatan sisik naga. Tapi saat Loseng meningkatkan kekuatan sisik naga menjadi sekitar 1000 keping, Gyo Esensi Jati masih tetap tidak bergerak. Jadi pada saat ini Loseng tidak lagi meningkatkan kekuatannya. Meskipun kekuatan ini bisa dikatakan ampuh mengangkat gunung, bahkan gunung besar pun akan ditepis efeknya pada makhluk spiritual langit dan bumi tersebut. Artinya, ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan. Memikirkan hal ini, Loseng membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi, membelakangi Mingsu dengan ringan. Kemudian dia menekan cincin suminya dan mengeluarkan beliung tambang bintang hitam. Jelas dia tidak ingin beliung tambang bintang hitam miliknya diungkapkan kepada orang lain. Menyadari bahwa di balik penyamaran seperti itu, Mingsu tidak berani menggunakan akal sehatnya untuk mendeteksi. Mungkin dia tidak akan bisa melihatnya. Jadi Loseng perlahan-lahan mengulurkan beliung dan dengan lembut mencongkel akar salah satu Gyo Esensi Jati sampai terdengar suara yang sangat halus datang darinya. Segera sepotong Gyo Esensi Jati true itu jatuh dengan menetap ke tangannya. Namun pada saat ini Loseng sedikit mengernyit, tetapi dia menepuk kepalanya. Karena Gyo Esensi Jati ini sebagai makhluk spiritual langit dan bumi, karena terkonsentrasi pada akar ini. Jadi kali ini Loseng langsung memperluas beliung penambangan ke bagian bawah Gyo Esensi Sejati dengan sedikit membongkar. Setelah hukum sebab dan akibat dari beliung tambang bintang hitam berlaku, dia mencabut seluruh Gyo Esensi Sejati. Loseng tersenyum tipis, memasukkan beliung tambang bintang hitam ke dalam cincin sumi, dan menoleh ke arah Mingsu dengan Gyo Esensi Jati di tangannya.
Adapun Mingsu, matanya bulat dan menatap kosong ke arah Gyo Yuan sejati. Bagaimanapun Gyo Esen sejati yang tidak bisa dia keluarkan dengan seluruh kekuatannya, tapi sangat mudah diambil oleh Lo Sheng, dan sepertinya tidak membutuhkan banyak usaha. Orang ini, pada saat ini Mo Mingsu merasa beruntung karena intuisinya sekuat sebelumnya. Pada saat yang sama, Mingsu mengkhawatirkan untung dan rugi, bahwa Lo Sheng akan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Tapi Mingsu dengan cepat menolak gagasan ini. Dia merasa bahwa penglihatannya sangat akurat. Lo Sheng memegang Gyo Esen sejati di tangannya dan perlahan berjalan menuju Mingsu. Tetapi pada saat ini, Hydra yang sedang tidur tiba-tiba mengendus hidungnya. Tepatnya ke-9 kepala mengendus hidung mereka secara bersamaan. Bagaimanapun Hydra memilih untuk tidur di sini karena ada Gyo Esensi sejati. Lagi pula itu adalah makhluk spiritual langit dan bumi dan telah menyerap cukup banyak energi langit dan bumi hingga penuh. Inilah sebabnya mengapa Lo Sheng dan Mingsu tertarik pada Gyo Esensi sejati hanya dalam sekejap. Karena mereka merasakan sejumlah besar energi langit dan bumi yang tertelan oleh Gyo Esensi sejati. Meskipun Hydra sedang tidur, tiba-tiba energi langit dan bumi yang ditelan oleh Gyo Esensi sejati menghilang, dan dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ke-9 kepala itu terbangun hampir secara bersamaan. Mereka tidak dapat mendeteksi Mingsu sebelumnya, karena mereka tidak membuka mata. Sekarang 9 kepala Hydra bangun dan melihat sekeliling. Mereka melihat seorang manusia tidak jauh dari sana yang telah mengambil Gyo Esensi sejati dan pergi dengan sikap angkuh. Karena Lo Sheng membelakangi Hydra, orang pertama yang mengetahui bahwa Hydra telah bangun adalah Mingsu. Jadi dia menutup mulutnya lagi dengan ekspresi ngeri di matanya dan menunjuk ke belakang Lo Sheng. Melihat itu, alis Lo Sheng tiba-tiba berkerut karena saat ini dia juga merasakan gerakan aneh di belakangnya. Namun Lo Sheng tidak melihat ke belakang sama sekali, hampir mengikuti naluri dan seluruh tubuhnya terbang menuju Mingsu seperti anak panah yang tajam. Pada saat yang sama, ada suara menderu di belakangnya dan kepala ular membuka mulutnya untuk menelan Lo Sheng dalam satu suap. Namun itu masih satu langkah terlambat. Kepala ular ini menghancurkan batu di bawah kaki Lo Sheng menjadi berkeping-keping. Di saat yang sama seluruh dia mulai mengaum. "Ayo pergi, kenapa Anda masih linglung?" Lo Sheng memasukkan Gyo Esensi sejati ke dalam cincin Sumeru. Ketika Lo Sheng tiba di sisi Mingsu, dia menariknya ke atas. Saat dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Setelah Mingsu diseret beberapa saat oleh Lo Sheng, dia akhirnya sadar kembali. Dia menjalankan energi aslinya dan berlari ke depan tanpa memilih jalan yang benar. Namun tubuh Hydra juga mulai berputar. Meski besar, gerakannya juga sangat lincah. Belum lagi dia adalah monster level 12. Pasti kecepatannya lebih cepat dari Mingsu dan Lo Sheng. Jadi dia hampir dalam sekejap mata sudah mendekat keduanya. Ini sangat cepat. Mingsu dengan panik menstimulasi energi sebenarnya di tubuhnya, menarik kepingan salju sebening kristal di belakangnya. Saat Hydra mengejarnya, terdapat kepala ular kecil di tengah 9 kepala tersebut. Kepala ular tersebut sebenarnya berbicara dalam bahasa manusia, dan dia berkata, "Anda hanyalah manusia di alam hidup dan mati. Beraninya Anda mencuri jiwa saya yang sebenarnya. Sekarang saya sarankan Anda untuk berhenti dan biarkan saya melahap kalian. Lagi pula ke-9 saudara saya sudah lama lapar." Mata Lo Sheng sedikit berkedip. Hydra ini sepertinya telah mengaktifkan kecerdasan spiritualnya. Melihat situasinya, kecerdasan spiritualnya tidak rendah. Bukan hal yang aneh untuk melihat binatang buas yang memiliki kecerdasan. Apalagi Hydra adalah binatang mitos, sama seperti naga hijau. Dia adalah binatang super mitos dan bijaksananya jauh lebih besar daripada kebanyakan manusia. "Cepat, lari ke depan!" Lo Sheng berlarian, dia berjalan lurus ke arah Hydra datang. Adapun Mingsu, dia bingung sekarang.
dia mungkin tersesat. Jika dia melarikan diri, hasil akhirnya bisa dibayangkan. Mungkin akan membuat semakin banyak binatang buas dan akhirnya mati tanpa tempat pemakaman. Saat mereka berdua berlari, Hydra semakin dekat dengan mereka. Apakah ada cara untuk membuatnya melambat? Loseng bertanya. Begitu dia selesai berbicara, Mingsu berbalik, kemudian lingkaran cincin energi sejati yang bersinar menyebar dari tubuhnya, dan tiba-tiba mengembun menjadi cincin salju yang menarik dengan cepat. Alam salju yang jatuh. Umumnya, ketika sebuah domain dipadatkan, ia bergerak bersama tuannya. Tetapi setelah Mingsu memadatkannya seperti ini, dia langsung melemparkan domain tersebut ke tempatnya, dan dia mengikuti Loseng dengan cermat. Namun, meskipun saat Hydra itu melewati padang hijau yang turun, dan kecepatannya tiba-tiba melambat, namun Hydra itu menjentikkan ekornya dengan keras ke tanah. Kemudian domain salju yang dipadatkan oleh Mingsu langsung hancur berkeping-keping. Meskipun domain salju yang dipadatkan oleh Mingsu hanya memperlambat gerakan Hydra kurang dari satu tarikan nafas, tetapi bagi mereka berdua, satu tarikan adalah waktu yang sangatlah berharga bagi mereka. Faktanya, bahaya di tambang ini tidak ada bandingannya dengan tempat berbahaya. Jika berani bertarung, kemungkinan mendapatkan geoessence sejati tidaklah kecil. Tetapi mereka baru saja naik, dan sebelum mereka sempat membuka mata untuk melihat dunia, mereka akan kehilangan nyawa. Jadi dalam hal ini mereka tidak ada yang mau melakukannya. Oleh karena itu, sebagian besar orang kuat di alam laut dewa lebih suka meluangkan waktu untuk mencari batu esensi sejati di tingkat yang lebih rendah daripada mencari geoesensi sejati di bagian bawah. Setelah Mingsu mengulur waktu untuk mereka berdua, mereka melompat ke bukaan vertikal di bawah yang baru saja dibuka Loseng. Kemudian keduanya bergegas ke atas tanpa jeda. Namun bagaimana Hydra bisa rela melepaskan mereka berdua? Segera semua kepala ular berdiri tegak dan seluruh tubuh mereka melonjak dengan cepat dan naik ke atas. Hal baiknya adalah Hydra ini sangat besar dan tanah yang dihancurkan Loseng hanya lebarnya 2 atau 3 kaki. Tetapi Hydra mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk masuk. Seluruh tanah hancur berkeping-keping oleh tubuhnya yang besar dan terus roboh di kedua sisinya. Meski begitu, kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Mingsue bergegas ke atas sambil melepaskan serangkaian pemecah es. Lagi pula, serangkaian kekuatan alam laut dewa tidak lemah. Tapi masalahnya adalah Hydra ini jauh lebih kuat, sehingga sebagian besar pemecah es tidak dapat menembus pertahanannya. Bahkan jika tubuh Hydra terluka, luka itu sembuh dalam sekejap mata. Meskipun di antara monster mitos, kekuatan serangan Hydra adalah yang paling lemah, namun dunia ini selalu adil. Meskipun kekuatan serangannya tidak bagus, tapi kemampuan pemulihannya adalah salah satu yang terbaik di antara binatang mitos. Jika memenggal kepala ular Hydra, dia juga bisa tumbuh dalam waktu singkat. Ketika Loseng memasuki jalan King Yun, dia juga memperoleh darah Hydra yang meningkatkan energi dan kekuatan darahnya, serta meningkatkan kemampuan pemulihan tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Untungnya, Hydra tidak terlalu pandai menyerang dan mengejar. Jika itu adalah binatang buas level 12 lainnya, Loseng dan Mingsu mungkin tidak bisa pergi. Bahkan binatang dewa terlemah pun tetaplah binatang dewa. Sekarang Hydra itu sepertinya tidak sabar dalam mengejar terus-menerus. Kemudian kepala kecil di antara tubuh ular itu berteriak, "Kita akan membunuh mereka, cepat bunuh mereka dengan darah beracun." Segera, 9 kepala lainnya menjerit dan masing-masing kepala ular membuka mulutnya dan aliran darah mengembun di mulut mereka. Melihat pemandangan ini, wajah Mingsu tiba-tiba menjadi pucat. Dia dan Loseng sama-sama melonjak ke lorong ini, dan lorong ini panjang dan sempit, tanpa ada tempat untuk mengelak. Itu adalah situasi putus asa di depan mereka. Setelah cahaya darah di mulut 9 kepala ular mengembun, mereka tiba-tiba menyemburkan cairan darah merah cerah.
Segera 9 cairan darah menyembur keluar di lorong, sehingga Lo Sheng dan Ming Su merasakan bau darah datang langsung dari bawah yang mengandung racun. Apa yang harus dilakukan? Ming Su hampir menyerah pada saat ini. Dia hanya mengandalkan naluri untuk terbang ke atas. Meskipun dia masih dengan keras kepala percaya bahwa Lo Sheng lebih lemah dari dirinya, saat ini selain Lo Sheng, siapa lagi yang bisa membantunya? Faktanya dia tidak menyangka Lo Sheng bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, keduanya akan mati. Jadi dia meminta Lo Sheng sepenuhnya dengan syarat. Namun ekspresi Lo Sheng sangat acuh tak acuh dan dia berbalik dan meraih Ming Su. Apa yang Anda lakukan? Ming Su sepertinya memahami sesuatu, tapi dia pikir Lo Sheng ingin menggunakan dirinya sebagai perisai untuk memblokir cairan darah yang menyembur. Lagi pula tidak ada yang mau dijadikan pendukung. Jadi perlawanan bawah sadar Ming Su adalah berdiri dan menginjak Lo Sheng. Namun apa yang tidak pernah diharapkan oleh Ming Su adalah bahwa Lo Sheng tidak melawan dan secara alami ditarik oleh lengannya dan dia berbaring dengan patuh di bawah Ming Su. Pada saat ini Ming Su tertegun dan dia mengerti bahwa dia salah paham tentang Lo Sheng karena dia datang ke sini hanya untuk melindungi dirinya dari darah beracun. Bagaimanapun dia dan Lo Sheng baru pertama kali bertemu dan mereka tidak memahami satu sama lain. Bahkan jika mereka rukun sebentar dan membangun kepercayaan tertentu, kepercayaan ini juga sangat rapuh. Bahkan di antara saudara akan sulit untuk memblokir pisau dalam krisis. Tapi pria kecil di alam hidup dan mati di depannya ini benar-benar menghalangi dirinya dari cairan darah beracun yang mematikan itu. Pada saat ini, Ming Su memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya. Anda? Ming Su menarik nafas dan merasakan bau darah yang kuat sambil menatap Lo Sheng. Namun Lo Sheng tersenyum tipis, merentangkan tangannya dan mempertahankan kecepatannya sambil memblokir cairan darah beracun semaksimal mungkin. Hanya saja racun yang terkandung dalam cairan darah ini sangat korosif. Setelah terciprat ke formasi batuan dan kuarsa di sekitarnya, mereka bereaksi dengan keras, mengeluarkan busa putih dan asap hitam, meninggalkan lubang padat. Namun darah beracun ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lo Sheng. Darah beracun hanya merusak pakaian di punggung Lo Sheng, bahkan dampak dari cairan darah ini semakin meningkatkan kecepatan pendakian Lo Sheng. 100 racun tidak dapat menyerang tubuh. Ketika Meng Shui melihat Lo Sheng, wajahnya menunjukkan ekspresi keheranan lagi. Pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Lo Sheng. Ternyata pria itu jauh melampaui imajinasinya. Pada saat yang sama masih ada sedikit rasa malu di wajah Ming Shui. Dia baru saja menjelaskan bahwa dia ingin menyelamatkan hidupnya, tapi dia masih salah paham. Tapi meskipun Lo Sheng memblokir cairan darah yang mematikan itu, krisisnya tidak terselesaikan. Hydra secara langsung memperluas seluruh bagian itu 10 kali lipat, sehingga suara keras itu seperti gempa bumi yang mengguncang tanah bagian bawah. Namun keduanya akhirnya melewati lorong ini dari dasar tabang ke tingkat yang lebih rendah dan melarikan diri tanpa ada kesempatan untuk bernafas. Setelah berlari sepanjang jalan, lubang di tanah menjadi semakin sempit dan Hydra tersandung dalam pengejaran. Jika dia hanya bisa menggunakan panah darah dan cairan darah untuk terus menyerang dari belakang. Sekarang suasana hati Ming Su jauh lebih tenang. Sambil menghindari serangan Hydra, dia berlari ke depan. Kadang-kadang dia memadatkan domain salju yang jatuh untuk memperlambat kecepatan Hydra. Ketika dia benar-benar tidak bisa menghindarinya, Lo Sheng berdiri di belakangnya. Tidak lama kemudian Lo Sheng dan Ming Su datang dari level bawah ke level menengah. Setelah Hydra dikejar ke sini, sepertinya ada sesuatu yang tabu. Kepala terkecil menunjukkan ekspresi sangat enggan dan hanya meraung pada Lo Sheng dan Ming Su. Lain kali, jika Anda melakukannya lagi, jika Anda berani menerobos, Anda tidak akan pernah kembali.
Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, Hydra membalikkan tubuh besarnya dan menariknya kembali. Pada saat ini, wajah kedua orang itu menunjukkan ekspresi kegembiraan. Mereka secara alami sangat senang karena telah lolos dari kematian. Dan yang lebih bahagia lagi adalah, mereka juga telah memanen 39 Gyo esensi sejati. Penjelajahan ini berakhir di sini. Saat kita kembali ke pemukiman, Anda dan saya akan membaginya setengah bersama, kata Loseng ringan. Iya. Meskipun dia percaya bahwa Loseng tidak akan menelan Gyo esensi sejati ini sendirian, Mingsu benar-benar merasa nyaman ketika dia mendengar apa yang dikatakan Loseng. Segera keduanya terbang menuju tingkat atas satu demi satu. Pada saat ini Loseng sedang memegang Gyo esensi sejati di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara Gyo esensi sejati dan batu esensi sejati, tetapi Loseng merasa ada banyak perbedaannya. Terus terang, batu esensi sejati hanyalah jenis biji khusus. Tekstur biji ini hanya dapat menampung vitalitas langit dan bumi. Hal ini berlaku untuk batu esensi sejati terbaik. Tetapi batu esensi sejati kualitas terbaik dapat menampung lebih banyak vitalitas langit dan bumi, dan hakikat sejati juga lebih murni. Dan Gyo esensi sejati ini sepertinya telah tumbuh. Seharusnya didapatkan langsung dari vitalitas langit dan bumi. Hanya saja fungsinya bukan hanya untuk memberikan esensi sejati, tetapi juga memiliki kegunaan lain. Hal ini terlihat dari nilainya. Batu yuan sejati bermutu tinggi dapat ditukar dengan batu yuan sejati bermutu tinggi. Sedangkan Gyo esensi sejati telah meningkat menjadi 10.000 untuk satu potong. Dengan sepotong Gyo esensi sejati di tangan, Loseng merasa hangat. Bahkan jika tidak dihancurkan, dia terus-menerus melepaskan esensi sejati murni yang dapat diserap langsung oleh prajurit. Namun Loseng tidak dapat menggunakannya. Bagaimanapun dia hanya mengandalkan energi kekacauan dan tidak perlu mengisi kembali energi aslinya. Tepat ketika dia bertanya-tanya dan berjalan keluar dari tambang, ada 6 atau 7 prajurit terbang dari Cakrawala. 6 atau 7 orang ini semuanya adalah prajurit alam laut dewa. Berhenti! Salah satu prajurit alam laut dewa berkata dengan dingin. Hah? Sebenarnya ada seorang anak laki-laki di alam hidup dan mati. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar itu, Loseng dan Mingsu tidak berbicara, tetapi mereka berdua adalah orang-orang yang berjalan melewati angin kencang dan ombak. Jadi mereka secara alami tahu bahwa orang-orang ini memiliki niat buruk. Mingsu sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" Prajurit botak terkemuka memandang Mingsui dari atas ke bawah, dan matanya menatap dada dan pinggang Mingsu untuk beberapa saat. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan tatapan kotor di matanya. Tentu saja ada sesuatu yang terjadi. Saat dia berbicara, prajurit botak itu menunjuk ke gua di belakang Mingsu. Tahukah Anda dari mana gua ini berasal? Apakah ada masalah? Mingsu bertanya. Itu digali oleh pemimpin kerajaan nantian saya dengan beliau. Jawab pria botak itu. Mendengar itu, mata Loseng acuh tak acuh, dan dia terus bermain dengan Gyo esensi sejati di tangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Tapi wajah Mingsu masih penuh kebingungan dan dia berkata, "Apakah Anda menggalinya?" Lalu kenapa? Prajurit botak itu hanya tersenyum tipis. Anda tidak mengerti ketika saya mengatakan ini. Itu murni dan cukup bodoh. Saya menyukainya. Sejak saya menggali gua ini, batu esensi sejati yang Anda gali ke dalamnya secara alami akan menjadi milik saya. Ya, itulah kebenarannya. Kakak Nan benar. Beberapa prajurit alam laut dewa di dekatnya juga setuju. Mingsu tahu bahwa geng-geng ini datang dengan niat buruk, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu tidak tahu malu. Belum lagi mereka tidak mungkin menggali tambang ini
Mungkin ada ratusan ribu tambang semacam itu di pegunungan yang begitu luas, dan bahkan jika mereka menggalinya, tidak ada alasan untuk membayar batu esens jati. Wajah Mingsu menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Apa maksud Anda? Apakah Anda akan merampok saya secara terbuka?" Prajurit buta itu jujur. "Akhirnya Anda mengerti. Apakah Tanah Suci Lingwu tidak akan peduli dengan perampokan terbuka seperti itu di siang hari bolong?" Wajah Mingsu menjadi semakin jelek. 7 orang di depannya semuanya adalah pejuang alam laut dewa, dan dia ada satu-satunya di pihak Mingsu. Baginya, Lo Sheng hanya memiliki ranah hidup dan mati. Meskipun dia baru saja menunjukkan beberapa kemampuan luar biasa kepada Mingsu, tapi Mu Mingsu masih tidak optimis dengan efektivitas tempur Lo Sheng. Bagaimanapun kesenjangan antara alam laut dewa dan alam hidup dan mati terlalu besar. Pertama-tama, Lo Sheng bahkan belum membuka dunia batinnya sendiri. Secara alami tidak mungkin untuk menampilkan dunia tersebut dengan prajurit alam laut dewa. Tanah Suci Lingwu. Mereka tidak peduli dengan kita yang naik. Prajurit buta itu mencibir. Selama ada yang bisa membayar batu esens jati dalam jumlah penuh, mereka tidak mau repot-repot memperhatikan pembunuhan orang dan mencuri barang. Mendengar ini, Lo Sheng mengangkat alisnya sedikit, masih memainkan Gyo esens jati di tangannya dengan ringan. Tetapi diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa Tanah Suci Lingwu tidak akan ikut campur, jadi ini akan mudah. Tetapi meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, wajahnya tetap tenang. Mingsu telah menggertakkan giginya saat ini, dan dia mungkin akan menderita kerugian sekarang. Gyo esens jati ada di tangan Lo Sheng, dan dia memiliki ratusan batu esens jati berkualitas tinggi di tangannya. Jadi Mingsu berbicara, "Saya telah menggali beberapa batu esens jati berkualitas tinggi. Bolehkah saya menyerahkannya kepada Anda?" Setelah selesai berbicara, Mingsu membalikkan tangannya dan mengambil batu esens jati kelas atas di tangannya. Prajurit buta itu memandangnya dengan ringan dan tersenyum. "Iya, tapi Anda hanya menggali sejumlah kecil batu esens jati berkualitas tinggi. Saya tidak percaya lagi." Permintaan ini bahkan lebih berlebihan. Mingsu bersedia mengambil batu esens jati berkualitas tinggi yang digali dari tambang yang sudah merupakan kosensi besar. Tapi Mingsu benar-benar tidak berdaya sekarang. Jika dia mengambil tindakan, dia telah menjelaskan bahwa dia tidak akan melawan lawan-lawan ini. Dia menggigit keras dengan gigi peraknya dan berkata, "Saya bisa memberikan Anda memeriksa cincin Sumeru saya." Dia menyerahkan tangan giok putihnya dan ada cincin merah muda di jari tengahnya. Prajurit buta itu sedikit menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya dengan tidak sabar. Baik itu di dalam semesta atau di dunia bawah, jumlah prajurit wanita sangatlah sedikit, dan bahkan lebih sedikit lagi. Prajurit wanita yang dapat berkultivasi ke alam laut dewa dan naik. Ketika orang-orang naik ini berada di alam bawah, mereka memiliki istri dan selir secara berkelompok. Namun, setelah mereka naik dan mulai menambang, mereka jarang memiliki kesempatan untuk dekat dengan wanita lain. Penampilan dan sosoknya juga memukau. Dengan segala kecantikannya, bagaimana prajurit buta bisa melepaskannya? Jadi, dia meraih tangan Mingsui dan berpura-pura memeriksa cincin Sumeru Mingsui. Kemudian dia terkekeh dan berkata, "Ya, memang benar, itu tidak disembunyikan, tapi mungkin tidak disembunyikan di sini. Mungkin tersembunyi di sini." Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menyentuh dada Mingsu. "Pergi!" Pada saat ini, Mingsu akhirnya menjadi marah. Sedikit energi jati tiba-tiba menyebar mengembun menjadi cincin salju dan tiba-tiba menyebar ke sekeliling, hanya untuk memaksa prajurit buta itu pergi. Tanpa diduga, tangan prajurit buta itu tiba-tiba berubah menjadi emas, dan dengan remasan lembut, dia menghancurkan cincin salju Mingsu. Nama masih ada ekspresi cabul di wajahnya, dan dia terkekeh. "Bagaimana jika Anda bersedia berjanji pada saya sekali dan Anda bisa menemani saudara-saudara saya lagi?"
Tidak masalah jika kami tidak menerima batu esensiati berkualitas tinggi ini. Anda baru saja mengatakan bahwa tanah suci Lingwu tidak peduli tentang membunuh orang dan mencuri barang ditambangkan. Sejak awal, semua orang secara efektif mengabaikan Lo Sheng. Meskipun mereka terkejut mengapa pejuang hidup dan mati muncul di sini. Mungkinkah orang ini naik pangkat berdasarkan budidayanya di alam hidup dan mati? Namun setelah mereka melihat Mingsu, mata mereka membelalak. Bagaimana mereka bisa memperhatikan pria kecil di alam hidup dan mati? Tapi sekarang Lo Sheng telah berbicara, jadi prajurit buta itu berkata dengan dingin. Iya, jangan khawatir, ketika saya melayani gadis kecil ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi dan tetap di sini. Hai, Anda memiliki sesuatu di tangan Anda? Begitu prajurit buta itu membuka mulutnya, kemudian mata 6 orang lainnya tiba-tiba menjadi lurus. Gyo Esen sejati. Saudara Nan, itu adalah Gyo Yuan sejati. Sepertinya benar-benar beruntung kali ini. Batu Gyo esensiati ini bernilai 10.000 batu esensiati berkualitas terbaik. Melihat Lo Sheng, masing-masing pejuang alam laut dewa ini segera gembira, seolah-olah Gyo esensiati ini milik mereka. Lo Sheng mengangguk sedikit. Iya, itu memang Gyo esensiati sejati, dan saya punya lebih dari satu di sini. Lo Sheng, apakah Anda gila? Mingsu sudah merasa putus asa saat ini. Namun ekspresi Lo Sheng masih acuh tak acuh, dan dia tersenyum sedikit dan benar-benar mengeluarkan 38 Gyo esensiati lainnya dari cincin Sumeru. Lihatlah, saya masih punya banyak di sini. Ketika ketujuh prajurit alam laut dewa ini melihat Gyo esensiati di tangan Lo Sheng, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Banyak sekali. Kenapa? Banyak sekali. Ini adalah ratusan ribu batu esensi sejati berkualitas tinggi. Saudara Nan, kita benar-benar beruntung kali ini. Anda harus tahu bahwa mereka merampok tambang dan mereka hanya dapat memeras ratusan batu esensiati berkualitas tinggi setiap bulan, hingga mengumpulkan 10.000 batu esensiati berkualitas terbaik. Lagi pula, setiap orang adalah seseorang yang berpengaruh. Seorang pejuang di alam laut dewa dan beberapa pendaki menjadi lebih paham setelah dirampok sekali. Sehingga perampokan juga menjadi semakin sulit. Sekarang begitu banyak Gyo esensiati yang tiba-tiba muncul, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Prajurit botak itu mendecakkan bibirnya dan memandang Lo Sheng. Selain kegembiraan, ada juga beberapa keraguan di wajahnya. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Kebanyakan orang telah menggali Gyo esensiati dan mereka tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Tapi mengapa Anda justru ingin menunjukkannya kepada orang lain? Jelas, betapapun bodohnya seseorang, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi prajurit botak bernama Nantian juga merasa cukup aneh. Lo Sheng menggerakkan tangannya dan berkata, sebenarnya saya sudah memikirkan tentang perampokan sebelum memasuki tambang. Dibandingkan dengan kerja keras menambang, perampokan seharusnya datang lebih cepat, kan? Tapi saya tidak tahu apakah tanah suci Lingwu akan mengganggu tindakan kotor seperti itu. Yang kedua, hal semacam ini benar-benar tidak enak. Setelah selesai berbicara, Lo Sheng mengangkat kepalanya sedikit dan perlahan memasukkan Gyo esensiati ke dalam cincin Sumeru. Kemudian sudut mulutnya sedikit retak dan niat membunuh yang samar muncul di wajahnya. Sehingga sedikit rasa dingin muncul di hati para pejuang ini tanpa disadari. Tetapi saya tetap ingin mengucapkan terima kasih karena telah memperjelas keraguan saya. Ternyata tanah suci Lingwu tidak akan mengganggu pembunuhan orang dan pencurian barang orang lain di sini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.